منكم والذين أوتوا العلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia kepada Saudara Aprianto J. Ismail. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Pertama-tama tazkirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada pimpinan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasuluna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya selagi ketua panitia, saya akan melaporkan sesuai dengan nama agenda yaitu penyuluhan hukum di tingkat SMA yang bertema kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM. Tema penyuluhan hukum oleh Himpunan Prodi Studi HMDS Hukum Pidana HPI periode 25 sampai 2026. Tujuan dan target yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memahami hak dan martabat siswa dan mencegah kekerasan seksual di tingkat SMA, meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan, membentuk generasi taat hukum, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Adapun target yang kami dapatkan sekitar 2.500.000, dan juga sumber daripada dana tersebut ialah dari uang kas HMPS dan kontribusi dari anggota HMPS maupun panitia, dan juga ada donatur dari alumni dan Fakultas Syariah yang Ternate. Dari tema yang telah kami paparkan yaitu kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM, ini adalah sangat penting karena yang kita ketahui pada zaman sekarang itu sering terjadi adanya kekerasan seksual di lingkungan kita. Dan adanya kegiatan ini untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum supaya dari tingkat SMA pun bisa mengetahui bagaimana ketika dia mengakibatkan ataupun mengalami kekerasan seksual, dia bisa melapor di pihak yang berwajib dan tahu jalan-jalan tersebut. Itu aja mungkin dari saya selaku ketua panitia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam kepada saudara bisa diri waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, selaku insan yang bertuhan, selaku insan yang beragama, patut kiranya kita bermunajat kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita tidak bisa menggantikan dengan nikmat yang lainnya. Takut pula salawat serta salam adalah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Syariah atau yang mewakili Wadik 1 pribadi
Bang Rauf Wajo, yang saya hormati kepala sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu narasumber yang masih berkesempatan hadir walaupun ada kesibukan di luar. Yang saya sangat banggakan teman-teman panitia yang sudah bekerja keras atas dedikasinya dalam melaksanakan satu agenda di dalam ADART, yaitu bagaimana melakukan salah satu kegiatan di luar kampus. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan para tamu undangan yang berbahagia, latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya kita melihat konteks sosiologi di masyarakat yang di mana ada berbagai ketimpangan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi. Maka dari itu saya mengambil data di DP3A yang 476 kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Maluku Utara itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan meluangkan waktunya di agenda ini. Saya sebagai ketua HPSHPI sangat berterima kasih. Dari itu, akhirul salam, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba tidak serumit apa yang engkau pikirkan. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, dengan amal perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya adalah sambutan dekan Fakultas Syariah atau yang mewakili Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Abdul Rahman Wajo SHI MAG, sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, saya hormati Pak Kepala SMA Negeri 4 Kota Ternate, dalam hal ini yang diwakili ibu-ibu guru. Maaf saya belum hafal nama. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya di acara ini. Yang saya hormati Ibu narasumber, yang juga dosen di Fakultas Syariah. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam dan jajaran pengurus. Ya, saya di para panitia penyelenggara kegiatan dan beristimewa buat adinda para siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Satu kebahagiaan bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang penting dalam rangka untuk mengasah atau memberi pengetahuan tambahan bagi kita
sekalian berkaitan dengan tema yang ada di depan. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat baginda Rasulullah SAW. Para undangan sekalian, pertama sekali mewakili Fakultas Syariah. Kebetulan Pak Dekan hari ini ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, maka saya ditunjuk untuk mewakili beliau beri sambutan dan membuka acara ini. Mewakili Fakultas Syariah, kami berucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Negeri 4 yang telah bekerja sama dan berkenan untuk para mahasiswa di himpunan mahasiswa program studi HPI ini bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Yang kedua, terima kasih buat adik-adik yang berkenan hadir dalam acara ini. Kami mohon maaf karena acara ini, kegiatan ini akhirnya mengganggu waktu belajar adik-adik sekalian. Tapi mudah-mudahan kehadiran adik-adik di sini tidak mengurangi tambahan pengetahuan yang ada di kelas mengajar pagi ini. Dari sekalian, kegiatan ini penting ya. Kenapa saya sebut penting? Karena adik-adik dalam masa pertumbuhan yang dihadapkan dengan berbagai macam realitas hidup ini yang kompleks. Salah satu hal yang adik-adik hadapi saat ini adalah berbagai macam dengan adanya kemajuan digitalisasi yang demikian besar, pemikiran, tindakan manusia juga mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Di era ini, di sini disebutkan sebagai era post-trust atau era hilangnya tidak ada lagi kepercayaan orang antar sesama. Ada juga kita sebut dengan era disrupsi, yaitu era perubahan yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu dibutuhkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan di era perubahan yang demikian besar. Salah satu kesiapsiagaan kita adalah bagaimana kita menghadapi berbagai macam tindakan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, juga perkembangan keadaan hidup yang saat ini selalu dinamis. Adab yang seharusnya menjadi tolak ukur perilaku manusia itu tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Era ini untuk mencapai tujuan manusia bisa melakukan apa saja. Yang penting bagi dia bisa mencapai kepuasan dengan kemauan zaman itu. Salah satu tindakan yang sering kita dengar adalah tindakan kekerasan seksual. Tadi disebutkan oleh Ketua Umum tadi secara kasuistik lebih dari 400 kasus yang sudah ada di Maluku Utara ini. Jadi adik-adik, setelah narasumber kasih materi ini, tolong perhatikan karena ini berkaitan erat dengan keadaan hidup adik-adik di hari esok dan akan datang. Karena kita tidak mau adik-adik ini lagi terjerumus pada kasus yang sama sebagaimana data yang 400 lebih orang yang telah mengalami kekerasan seksual ini. Kita tidak ingin kekerasan seksual itu diselesaikan secara preventif. Nanti ada kasus bawa di kepolisian baru diselesaikan. Tapi yang kita inginkan sebelum itu terjadi, kita sudah lakukan mitigasi atau pencegahan supaya adik-adik ini jangan lagi terlibat atau dilibatkan atau terjerumus pada kasus yang sama. Kekerasan seksual itu pengertian umumnya adalah di mana adik-adik dipaksakan secara fisik untuk melakukan satu tindakan kekerasan secara seksual yang kemudian berakibat fatal bagi masa depan adik-adik sekalian. Dan oleh sebab itu maka kegiatan ini dilakukan sebagai
bentuk literasi atau memberikan pengetahuan pada adik-adik bagaimana tindakan adik-adik ketika dihadapkan dengan kondisi kekerasan seksual seperti ini. Karena adik-adik ini adalah harapan Indonesia. Adik-adik adalah harapan orang tua dan keluarga. Adik-adik ini adalah harapan Indonesia emas pada tahun 2035 nanti. Oleh sebab itu adik-adik harus bertumbuh sebagai generasi yang baik. Generasi yang tidak boleh dicemari dengan perbuatan-perbuatan negatif dari pihak manapun. Generasi yang memiliki akhlak yang baik, generasi yang cerdas, generasi yang tumbuh dan bermanfaat bagi kelangsungan bangsa, agama, juga demi kelangsungan keluarga. Apa yang dilakukan oleh HMPS HPI ini keseluruhannya dipersembahkan buat adik-adik untuk memberikan literasi pada adik-adik sekalian bagaimana menghadapi tantangan era post-trust yang demikian kuat ini. Era ini di mana sesama orang itu sekarang lagi mampu percaya. Yang tadinya teman, tapi kemudian menjadi musuh dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia sudah terkontaminasi, sudah terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh kehidupan, pengaruh daripada digitalisasi yang dia nonton setiap hari. Di HP kita orang sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membuat orang kemudian terjerumus kalau orang tak punya literasi yang baik. Orang tak punya pengetahuan yang baik bagaimana menggunakan aplikasi dan platform digital yang ada di handphone adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu adik-adik penting bagi adik-adik untuk menyimak materi ini sehingga adik-adik bisa punya upaya dan pengetahuan untuk memitigasi atau mencegah seumpama hal seperti ini terjadi pada diri adik-adik sekalian. Baik kekerasan yang sifatnya tindakan maupun dalam bentuk pelecehan. Ada kalimat, ada kata-kata, ada chat, ada WA yang itu mencemari kredibilitas atau mencemari diri adik-adik sekalian. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa kita cegah? Salah satunya adalah mengetahui tentang pencegahannya melalui pendekatan aspek hukum ini. Jadi penting ya adik-adik untuk mengikuti kegiatan ini secara serius, karena adik-adik ini kita harap menjadi generasi yang bermanfaat di masa yang akan datang tanpa tercemari oleh tindakan-tindakan yang menghancurkan martabat dan harga diri adik-adik sekalian. Yang kedua, di Fakultas Syariah itu kita punya program studi namanya hukum pidana yang mahasiswanya kakak adik-adik bikin kegiatan pada hari ini. Hukum pidana ini bagi teman-teman adik-adik yang ingin mengetahui tentang aspek hukum pidana, bagaimana caranya hukum tentang pencurian, tindakan kekerasan, hukum tentang korupsi dan seterusnya. Kalau adik-adik berminat untuk belajar ini, di Fakultas Syariah ada program studi hukum pidana yang nanti memberikan pengetahuan, dan adik-adik kalau selesai di situ nanti menjadi sarjana di hukum pidana. Selamat datang Bapak Ibu para narasumber. Silakan. Baik adik-adik sekalian, saya sebagai pimpinan di Fakultas Syariah sangat berharap adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini secara baik. Apalagi narasumber yang hadir ini narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Selain itu mereka juga hidup di era digital ini yang paham sekali kondisi adik-adik sekalian. Ada juga kita punya psikolog. Nanti adik-adik bisa berkonsultasi ya tentang keadaan hidup yang adik-adik alami sehari-hari di hari-hari ini.
Seperti itu adik-adik, terima kasih atas kehadiran dan saya ulangi lagi terima kasih atas kesediaan dan kerjasama pihak SMA Negeri 4 untuk berkenan kami menyelenggarakan kegiatan di sekolah ini. Satu kebanggaan dan kesyukuran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi wujud kerjasama kita yang baik dan bagian dari wujud pengabdian kami di Fakultas Syariah terhadap masyarakat, khususnya di kalangan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi adik-adik sekalian di pihak SMA dan berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Terima kasih dan sebelum mengakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Ternate membuka acara dialog yang bertema kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM di era post-trust yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ternate periode 2025-2026. Dan buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 atas sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi. Hadirin yang sekalian, dimulai kita pada acara ini, yaitu pemaparan materi penyuluhan hukum sesuai tema yang telah ditetapkan. Acara pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Siti Wulandari Monika, kami persilakan untuk memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi kita di pagi hari ini. Halo teman-teman semua. Ya, dari tadi tuh saya perhatikan adik-adik SMA 4 ini tuh cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng. Tak kalah cantiknya tuh orang-orang di depan ini, guru-gurunya dan tamu undangan pada hari ini. Ya, izinkan saya membuka dengan sebuah pantunnya adik-adik. Jangan lupa cakepnya ya. Pagi cerah terasa hangat. Semangat belajar mulai meningkat. Mari buka pikiran dengan ilmu yang bermanfaat agar kita berani bersuara demi tingkat yang derajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu dan budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita karunia hingga kita dapat berkumpul dan sehat dalam keadaan sehat walafiat hingga kita berkumpul dalam kegiatan pada hari ini, yaitu penyuluhan hukum dengan tema kekerasan seksual dalam perspektif hukum dan HAM di era post. Teman-teman sekalian, tema ini sangat relevan karena kita hidup ketika masa reformasi ini berkembang dengan secara teknologi yang sangat cepat dan bercampur aduk antara fakta dan mitos. Maka untuk itu langsung saja pada hari ini beruntung sekali karena kita menghadirkan 3 pemateri yang merupakan ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga pembahasan kita akan lebih tajam dan komprehensif. Ya, langsung saja pemateri pertama kita. Beliau ini merupakan akademisi hukum yang mendalami kajian-kajian sosial kekerasan seksual dan beliau juga merupakan salah satu dosen muda di Fakultas Syariah, merupakan lulusan S2 Universitas Islam Bandung. Ini dia kita panggil bersama Ibu Nurhanifah Ternate, SHIH. Kepada Ibu dipersilakan.
Ya, pemateri kedua kita ini merupakan ahli psikolog, sarjana psikolog yang berpengalaman dalam isu-isu trauma dan pengulian psikolog. Ini dia kepada Bapak Abdul Hamid SPSI, MPSI, kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Dan pemateri ketiga kita yang merupakan seorang praktisi hukum sekaligus pengacara hebat di Maluku Utara, kepada Bapak Muswarus Yantrius SHMH, kepada Bapak dipersilakan. Oh ya, karena